Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SG Topil yang berbahagia. Video kali ini membahas sesak nafas yang disebabkan oleh beberapa penyebab, dan akan lebih detail sesak nafas yang disebabkan oleh faktor alergi. Dan untuk mengawalinya saya sampaikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sesak nafas dan alergi. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan sesak nafas? Apa yang menyebabkan orang bisa terkena alergi? Alergi apa saja yang bisa menyebabkan orang sesak napas? Bagaimana tanda-tanda orang yang mengalami sesak napas karena alergi? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang sesak napas karena alergi? Bagaimana caranya kita mengetahui alergi terhadap makanan tertentu atau benda tertentu? Di mana kita bisa melakukan tes kulit, tes darah, tes eliminasi dan tes provokasi? Apakah penyakit alergi bisa disembuhkan secara medis? Apakah obat-obatan untuk penyakit alergi tidak ada efek sampingnya? Makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi oleh penderita alergi? Dapatkan jawabannya dengan menonton video ini. Apa yang menyebabkan sesak nafas? Sesak nafas dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk 1. Penyakit pernapasan, beberapa kondisi pernapasan, seperti asma, bronkitis kronis, pneumonia, emfisema, dan penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, dapat menyebabkan sesak nafas. 2. Alergi. Alergi dapat menyebabkan peradangan pada saluran udara dan membuat seseorang sulit bernapas. 3. Kegagalan jantung. Kegagalan jantung dapat menyebabkan cairan menumpuk di paru-paru dan membuat seseorang sulit bernapas. 4. Kondisi medis lainnya. Beberapa kondisi medis, seperti anemia, kelebihan berat badan, dan penyakit reflux gastroesofageal, GERD, juga dapat menyebabkan sesak nafas. 5. Stres dan kecemasan. Stres dan kecemasan dapat menyebabkan sesak nafas karena pernapasan yang dangkal dan cepat. 6. Penuaan. Pada orang yang lebih tua, kehilangan elastisitas pada paru-paru dan otot-otot dada dapat menyebabkan sulit bernapas. Jika seseorang mengalami sesak nafas yang parah, terus-menerus, atau disertai dengan nyeri dada atau pingsan, segera cari pertolongan medis darurat. Apa yang menyebabkan orang bisa terkena alergi? Alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang bereaksi secara berlebihan terhadap zat yang seharusnya tidak berbahaya bagi tubuh, seperti serbuk sari, tungau debu, atau makanan tertentu. Reaksi ini menyebabkan pelepasan zat kimia seperti histamin dan leukotrien yang menyebabkan gejala alergi. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang lebih rentan terkena alergi. 1. Riwayat keluarga. Jika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat alergi, maka kemungkinan seseorang terkena alergi juga lebih tinggi. 2. Lingkungan. Lingkungan yang terpapar polutan dan zat kimia berbahaya dapat meningkatkan risiko seseorang terkena alergi. Polutan seperti asap kendaraan bermotor, polusi udara, dan asap rokok dapat memicu reaksi alergi. 3. Usia. Bayi dan anak-anak lebih rentan terkena alergi karena sistem kekebalan tubuh mereka masih berkembang. Namun, alergi juga dapat terjadi pada orang dewasa. 4. Paparan zat alergen. Paparan berulang terhadap zat alergen tertentu seperti serbuk sari, tungau debu, dan makanan tertentu dapat memicu reaksi alergi pada orang yang sensitif terhadap zat tersebut. 5. Faktor genetik. Beberapa jenis alergi seperti alergi makanan dan asma dapat diwariskan dari orang tua ke anaknya. 6. Gangguan imun. Orang dengan gangguan imun tertentu, seperti HIV/AIDS, memiliki risiko lebih tinggi terkena alergi. Perlu diingat bahwa tidak semua orang memiliki reaksi alergi terhadap zat yang sama. Beberapa orang mungkin sensitif terhadap serbuk sari, sementara yang lain mungkin sensitif terhadap makanan tertentu atau bahan kimia tertentu. Alergi apa saja yang bisa menyebabkan orang sesak napas? Beberapa jenis alergi dapat menyebabkan sesak napas pada orang yang mengalami reaksi alergi, yaitu 1. Alergi debu rumah. Alergi ini terjadi ketika seseorang terpapar serbuk debu, terutama dari tungau debu rumah. Selain menyebabkan hidung tersumbat, bersin-bersin, dan gatal-gatal, alergi debu rumah juga dapat menyebabkan sesak napas.
2. Alergi serbuk sari. Alergi ini terjadi ketika seseorang terpapar serbuk sari dari tumbuhan seperti rumput, pohon, atau bunga. Gejala alergi serbuk sari meliputi mata berair, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan sesak napas. 3. Alergi makanan. Beberapa orang mengalami reaksi alergi terhadap makanan tertentu seperti kacang-kacangan, susu, telur, dan gandum. Reaksi alergi makanan dapat menyebabkan sesak napas dan kondisi serius lainnya seperti anafilaksis. 4. Alergi hewan peliharaan. Orang yang alergi terhadap bulu hewan peliharaan, terutama anjing dan kucing, dapat mengalami sesak napas ketika terpapar bulu hewan tersebut. 5. Alergi udara dingin. Beberapa orang mengalami reaksi alergi ketika terpapar udara dingin. Gejala yang muncul meliputi kulit kemerahan, gatal-gatal, hidung tersumbat, dan sesak napas. 6. Alergi jamur. Alergi ini terjadi ketika seseorang terpapar spora jamur. Gejala alergi jamur meliputi bersin-bersin, hidung tersumbat, dan sesak napas. Jika seseorang mengalami sesak napas akibat alergi, segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan dan pengobatan yang tepat. Bagaimana tanda-tanda orang yang mengalami sesak napas karena alergi? Tanda dan gejala orang yang mengalami sesak napas karena alergi bervariasi tergantung pada jenis alergen yang memicu reaksi alergi, tingkat keparahan, dan faktor individu. Beberapa tanda dan gejala umum yang dapat terjadi pada seseorang yang mengalami sesak napas karena alergi adalah 1. Sesak napas. Ini adalah gejala utama dari alergi yang menyebabkan kesulitan dalam bernafas. Seseorang mungkin merasa seperti tidak dapat mengambil napas yang cukup dalam-dalam atau terengah-engah. 2. Batuk. Batuk kering dan berulang adalah tanda lain dari alergi yang menyebabkan sesak napas. Batuk dapat terjadi pada awal reaksi alergi atau sebagai respons terhadap sesak napas. 3. Bersin. Alergi juga dapat menyebabkan bersin yang berulang karena paparan alergen seperti serbuk sari, debu, atau bulu binatang. 4. Mata berair. Gejala alergi yang sering terjadi adalah mata berair dan gatal. Ini dapat terjadi karena alergen seperti serbuk sari atau bulu binatang masuk ke mata. 5. Gatal-gatal. Gatal-gatal pada hidung, tenggorokan, atau kulit dapat terjadi sebagai respons terhadap paparan alergen. 6. Ruam kulit. Beberapa orang dengan alergi makanan atau obat-obatan dapat mengalami ruam kulit sebagai respons terhadap alergen. 7. Kelelahan. Sesak napas dan gejala alergi lainnya dapat menyebabkan kelelahan dan ketidaknyamanan umum. Jika seseorang mengalami sesak napas yang parah atau sering terjadi, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang sesak napas karena alergi? Jika seseorang mengalami sesak napas karena alergi, maka sebaiknya melakukan beberapa hal berikut ini. 1. Hindari paparan alergen. Jika seseorang mengetahui apa yang menyebabkan alergi, maka sebaiknya menghindari paparan alergen tersebut. Misalnya, jika seseorang alergi terhadap serbuk sari, sebaiknya menghindari daerah-daerah yang memiliki tingkat serbuk sari yang tinggi seperti di taman atau kebun. 2. Gunakan obat alergi. Ada banyak obat yang dapat membantu mengatasi gejala alergi termasuk sesak napas, seperti antihistamin dan inhaler. Namun, sebelum menggunakan obat ini, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan rekomendasi obat yang tepat dan dosis yang aman. 3. Olahraga ringan. Olahraga ringan seperti berjalan kaki atau yoga dapat membantu mengatasi sesak napas dan meningkatkan kesehatan paru-paru. Namun, sebelum melakukan olahraga, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. 4. Pijat dada. Pijat dada dapat membantu mempercepat pengeluaran lendir dari paru-paru dan meringankan sesak napas. Namun, pijat dada harus dilakukan oleh ahli terapis pijat yang berpengalaman. 5. Hindari merokok. Merokok dapat memperparah gejala sesak napas dan merusak kesehatan paru-paru secara keseluruhan. Jika seseorang merokok, sebaiknya berhenti segera untuk meningkatkan kesehatan paru-paru dan mengurangi risiko terkena alergi dan masalah pernapasan lainnya. Jika sesak napas tidak mereda dengan pengobatan atau gejala menjadi semakin parah, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Bagaimana caranya kita mengetahui alergi terhadap makanan tertentu atau benda tertentu?
Untuk mengetahui apakah seseorang alergi terhadap makanan tertentu atau benda tertentu, sebaiknya melakukan beberapa tes berikut. 1. Tes kulit. Tes kulit atau skin prick test dilakukan dengan mengoleskan sedikit alergen pada kulit dan kemudian mengevaluasi reaksi kulit. Jika seseorang memiliki alergi terhadap alergen tertentu, kulit akan mengalami gatal dan merah pada area yang terkena alergen. 2. Tes darah. Tes darah dilakukan dengan mengambil sampel darah dan mengukur jumlah antibodi spesifik yang dihasilkan tubuh sebagai respons terhadap alergen tertentu. 3. Tes eliminasi. Tes eliminasi dilakukan dengan menghilangkan makanan tertentu dari diet seseorang selama beberapa waktu untuk melihat apakah gejala alergi hilang. 4. Tes provokasi. Tes provokasi dilakukan dengan memberikan alergen tertentu secara bertahap dan terkendali untuk memantau reaksi tubuh. Tes ini hanya dilakukan di bawah pengawasan dokter yang terlatih karena ada risiko reaksi alergi yang serius. Seseorang sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat jika dicurigai memiliki alergi terhadap makanan atau benda tertentu. Selain itu, sebaiknya mencatat gejala dan lingkungan yang mungkin memicu alergi dan menghindari paparan alergen tersebut. Di mana kita bisa melakukan tes kulit, tes darah, tes eliminasi dan tes provokasi. Tes kulit dan tes darah untuk alergi biasanya dilakukan oleh dokter spesialis alergi dan imunologi. Tes kulit dilakukan di klinik atau rumah sakit, dan biasanya memakan waktu sekitar 30 menit untuk melihat hasilnya. Sedangkan tes darah dilakukan di laboratorium dan memakan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasilnya, biasanya beberapa hari hingga 1 minggu. Tes eliminasi dan tes provokasi harus dilakukan di bawah pengawasan dokter yang terlatih karena ada risiko reaksi alergi yang serius. Tes eliminasi dilakukan dengan menghilangkan makanan tertentu dari diet seseorang selama beberapa waktu untuk melihat apakah gejala alergi hilang. Sedangkan tes provokasi dilakukan dengan memberikan alergen tertentu secara bertahap dan terkendali untuk memantau reaksi tubuh. Untuk itu, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis alergi dan imunologi untuk melakukan tes kulit atau tes darah. Untuk tes eliminasi atau tes provokasi, sebaiknya dilakukan di klinik atau rumah sakit yang memiliki fasilitas dan dokter yang terlatih untuk melakukan tes tersebut. Apakah penyakit alergi bisa disembuhkan secara medis? Beberapa jenis alergi dapat disembuhkan secara medis, sementara yang lain hanya dapat dikendalikan gejalanya dengan obat dan pengelolaan lingkungan yang tepat. Pengobatan alergi tergantung pada jenis alergi dan tingkat keparahannya. Berikut adalah beberapa contoh pengobatan untuk alergi. 1. Obat-obatan, antihistamin, kortikosteroid, dekongestan, dan obat-obatan lain dapat membantu mengurangi gejala alergi. 2. Imunoterapi. Imunoterapi atau suntikan alergi dapat membantu mengurangi keparahan gejala alergi dengan memberikan dosis kecil alergen secara teratur selama beberapa tahun. 3. Pengelolaan lingkungan, mencegah paparan alergen yang memicu gejala alergi seperti serbuk sari, debu, bulu hewan, dan jamur dapat membantu mengurangi gejala alergi. 4. Diet, menghindari makanan tertentu yang memicu alergi makanan juga dapat membantu mengurangi gejala alergi. Namun, beberapa jenis alergi seperti alergi terhadap obat-obatan atau alergi terhadap serangga, dapat menjadi sangat serius dan dapat mengancam jiwa. Untuk itu, pengobatan dan pencegahan alergi yang tepat sangat penting. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis alergi dan imunologi untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Baby, you give me ice and fire. You're giving me... Apakah obat-obatan untuk penyakit alergi tidak ada efek sampingnya? Seperti halnya obat-obatan lainnya, obat-obatan untuk penyakit alergi juga memiliki potensi efek samping yang perlu diperhatikan. Beberapa obat yang umum digunakan untuk mengatasi alergi seperti antihistamin, dekongestan, dan kortikosteroid dapat menyebabkan efek samping seperti 1. Kepala pusing, 2. Keringat berlebihan, 3. Mulut kering, 4. Mengantuk, 5. Masalah pencernaan, 6. Kenaikan tekanan darah, 7. Peningkatan detak jantung, 8. Peningkatan risiko infeksi, 9. Peningkatan risiko osteoporosis, 10. Peningkatan risiko diabetes,
Namun, efek samping ini dapat bervariasi tergantung pada jenis obat, dosis, dan durasi pengobatan. Penting untuk mengikuti dosis yang direkomendasikan oleh dokter dan melaporkan efek samping yang muncul selama pengobatan. Selain itu, beberapa jenis obat seperti epinefrin yang digunakan untuk mengatasi reaksi alergi yang sangat serius, dapat menyebabkan efek samping yang lebih serius seperti aritmia jantung dan tekanan darah tinggi. Oleh karena itu, sebelum menggunakan obat-obatan untuk mengatasi alergi, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis alergi dan imunologi untuk mengetahui dosis yang tepat dan efek samping yang mungkin terjadi. Makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi oleh penderita alergi? Makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh penderita alergi tergantung pada jenis alerginya dan tingkat keparahannya. Namun, beberapa makanan yang umumnya dianjurkan bagi penderita alergi antara lain. 1. Makanan yang rendah alergen. Sebisa mungkin menghindari makanan yang umumnya menyebabkan alergi, seperti susu sapi, kacang, telur, ikan, dan makanan laut. 2. Makanan yang mengandung nutrisi penting. Konsumsi makanan yang mengandung nutrisi penting seperti protein, vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Beberapa contoh makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh penderita alergi antara lain sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan daging tanpa lemak. 3. Makanan yang rendah histamin. Penderita alergi yang mengalami reaksi alergi karena tingginya kadar histamin dalam makanan sebaiknya menghindari makanan yang mengandung histamin tinggi, seperti tomat, jeruk, coklat, keju, dan makanan olahan. 4. Makanan yang tidak mengandung bahan tambahan. Hindari makanan olahan yang mengandung bahan tambahan seperti pewarna, pengawet, atau perasa buatan, karena bahan-bahan ini dapat memicu reaksi alergi pada beberapa orang. Selalu perhatikan label makanan dan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, dan konsultasikan dengan dokter spesialis alergi dan imunologi atau ahli gizi untuk mengetahui rekomendasi makanan yang tepat bagi penderita alergi. Terapi apa yang bisa membantu penyembuhan sesak nafas karena alergi? Ada berbagai macam terapi yang bisa membantu penyembuhan sesak nafas karena alergi. Salah satunya adalah terapi lintah dengan biaya sukarela, di Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit lebih lengkap di channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas? Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Lengkap sudah pembahasan tentang sesak nafas yang disebabkan karena alergi. Semoga bermanfaat bagi sahabat SG Toktil. Ikuti terus informasi menarik dari channel SG Toktil dengan tekan subscribe, like dan komentar di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.